Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalimu ala rasulil karim amma ba'du. Kita akan mengungkapkan, menceritakan, membahas yaitu bagaimana ya supaya keimanan kita pada Allah ini meningkat dan sehingga kita mudah untuk kita ta'aruf, untuk mudah kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat-kiatnya diantaranya supaya iman kita itu ada peningkatan, sehingga kalau iman kita meningkat otomatis amal yang kita kerjakan juga otomatis kan meningkat. Karena iman dan amal ini memang satu paket. Dia saling mendukung. Iman naik, amal naik. Iman turun, amal turun. Jadi iman ini mempengaruhi daripada amal. Jadi supaya iman itu meningkat, di antaranya para pemirsa, para hadirin ya. Di antaranya kita harus membicarakan, membahas, menceritakan perkara keagungan Allah. Menceritakan keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah. Karena apa-apa yang kita bicarakan, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita pikirkan itu masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita ini diisi, diceritakan, diagungkan Allah ini, ya otomatis yang besar yang masuk ke hati kita ada keagungan Allah. Kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Kalau hati ini sudah ada keagungan Allah, kemuliaan Allah, yang hebatnya Allah, selain Allah tidak hebat. Makhluknya Allah ini lemah, tidak bisa apa-apa. Uang gak bisa bikin bahagia. Nah, kalau keyakinan ini sudah sampai ke hati kita ini, dengan kita melafazkan perkara ini, maka amal kita juga akan mudah kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah. Maka tergantung hari-harinya, Pak. Bicara kita apa nih? Kebesaran Allah atau kebesaran makhluknya? Ini Pak faktornya. Kalau bicara kebesaran Allah, didengar Allah, dipikirkan Allah, maka perkara itulah yang akan nanti akan menjadikan kekuatan kita untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Jadi sebagai contoh, botol itu Pak ya. Kalau botol itu diisi dengan katakanlah kecap kan. Kalau kecap itu jatuh botolnya, maka yang keluar kecap. Kalau botol diisi susu, maka yang keluar susu. Begitu hati kita, para hadirin. Kalau hati kita Allah yang dibesarkan, yang dibicarakan, yang didengarkan, ketika kita di akhir hayat kita, menjelang kematian kita insya Allah mudah mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin dakhala jannah. Itu suatu metode, itu satu kiat cara untuk bagaimana kita tuh mudah untuk menjalankan, melaksanakan apa perintah Allah. Kalau yang dibicarakan kebesaran selain Allah, hadirin, kebesaran makhluk, kebesaran tokoh, kebesaran pangkat, kebesaran selain Allah ini dibicarakan, maka hati kita tidak ada Allahnya, sehingga berat untuk mengamalkan kehendak Allah. Sehingga berat untuk kita untuk membesarkan Allah. Sehingga hati kita ini condong kepada dunia. Kan hadirin, dunia ini gimana? Hati kita Pak, kalau hati kita condong ke dunia, maka kita direpotin oleh perkara dunia. Kalau hati kita condong ke akhirat, maka dunia akan mengikuti daripada diri kita. Karena dunia ini, katakanlah Pak, kita ingin mencari
menangkap burung. Maka burung ini kan dia terbang. Lalu kita bukan mengambil burungnya Pak, bayangannya burung. Kan repot. Burung kadang terbang kan. Dia ngeliwatin sawah, ngeliwatin pohon, ngeliwatin air, ngeliwatin danau, ngeliwatin lautan. Maka kita uber Pak. Sia-sia orang bayangan. Burungnya pegang, tangkap. Nah begitu Pak akhirat. Kalau kita bicarakan Allah Pak, dapat segala-galanya. Dapat keyakinan kita pada Allah yang benar. Dapat kepahaman yang benar. Sehingga kita tuh akan memahami hidup ini dengan benar Pak. Kalau kau mengenal Allah dengan sehakikat dia kenal, kau punya segala-galanya. Tapi kalau kau nggak kenal kepada keagungan Allah, tidak mengenal kebesaran Allah, kau tidak punya apa-apa. Walaupun kau punya dunia ini kau miliki. Walaupun kau punya 5 benua, kau sebenarnya kosong. Tidak punya apa-apa. Karena dunia ini hanya fata morgana Pak. Dunia ini hanya fata morgana. Jadi jangan kita tertipu oleh bayang-bayang dunia Pak. Aslinya akhirat Pak. Rumah sebenarnya bukan rumah yang ada di dunia Pak. Di surga Pak. Rumah yang gak akan hancur daripada permata berian dan emas. Orangnya pun gak mati-mati penghuninya Pak. Di dunia ini rumahnya reot, bisa lama-lama bisa kerapuh, hancur. Paling berapa lama bertahan bulan. Tapi rumah di surga dia kekal, orangnya pun kekal. Ya enggak? Hari-hari Pak wajah kita semakin ganteng Pak kalau di akhirat, kalau di surga ya. Hari-hari semakin ganteng, wanita semakin cantik. Ya. Nah ini Pak, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lah, jadi tidak ada dunia, tidak ada kehidupan, melainkan kehidupan akhirat. Nah, tiada kehidupan yang sesungguhnya hanya kehidupan akhirat. Salah Pak ya. Mudah-mudahan kalau kita Pak yakin perkara ini Pak, mudah ini Pak, hidup ini mudah. Hidup ini penuh dengan kenikmatan Pak di dunia saya. Miskin membawa kenikmatan, sakit membawa kenikmatan, kaya apalagi membawa kenikmatan Pak. Kalau kita hati kita sudah lurus, hati kita ini sudah bersih daripada keagungan, kebesaran daripada selain Allah. Hanya Allah, hanya Dialah Pak yang layak kita untuk kita agungkan, kita muliakan, kita besarkan. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Makhluk ya tetap makhluk. Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa dan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah ini kita Pak. Kita ini bukan siapa-siapa, ya, dan bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya Allah. Yang punya apa-apa hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.